Yo semuanya, beberapa hari yang lalu gue mendapatkan sebuah kabar yang bisa dibilang cukup menyenangkan yang datang dari tim merah. Dan itu adalah mengenai GPU terbaru mereka, Big Navi. Saat ini fans AMD menyebutnya seperti itu. Kita juga tahu bahwa Big Navi ini akan digunakan pada konsol PS5 dan Xbox juga nantinya. Nah, untuk soal konsol, mungkin lo bisa mampir ke video gue sebelumnya apabila lo penasaran dengan spesifikasi baik dari PS5 maupun Xbox. Oke? Balik ke topik utama. Dari beberapa website yang gue temukan, seperti PC Gamer dan lain-lain, mereka membuat artikel yang mengkonfirmasi bahwa Big Navi udah dipastikan akan hadir pada tahun ini. Dan sebetulnya informasi ini mereka dapatkan dari sebuah postingan pada website utama AMD, yang mana adalah audio webcast dari Bank of America Securities Global Technology Conference. Oke, langsung aja kita masuk pembahasan lebih dalam. Let's go! Pada audio webcast yang muncul di website official AMD, terdapat sebuah statement yang cukup menarik, yang dikemukakan oleh CFO dari AMD yang bernama Kumar, yang berbunyi, "This will be our first RDNA 2 based product." Wait, what? Wow. Statement itu memiliki arti yang cukup besar bagi mereka yang udah menantikan produk berbasis RDNA 2 ini. Karena secara nggak langsung, kita bisa menyimpulkan bahwa RDNA 2 akan hadir pertama kali dalam bentuk Big Navi, yang mana artinya Big Navi kemungkinan besar akan dirilis sebelum konsol PS5 dan Xbox dirilis. Kumar juga menambahkan sebuah statement, AMD remains on track to launch our next generation Zen 3 CPUs and RDNA 2 GPUs in late of 2020. Nah, statement tambahan ini juga memberikan sebuah konfirmasi kepada kita, yang artinya adalah selain Zen 3 CPU, yang mana gua menebak adalah 4000 seri CPU atau mungkin server CPU, gua sih merasa kayaknya yang dimaksud ini adalah desktop CPU. Kita juga akan mendapati Big Navi pada akhir tahun 2020 ini. Tentu hal ini bisa dibilang merupakan sebuah kabar yang menggembirakan, karena akhirnya AMD membuat sebuah konfirmasi bahwa Big Navi itu beneran ada, dan berbasiskan RDNA 2 dan akan hadir pada tahun 2020 ini. Nah, gue berpikir dari statement ini, misal konsol dirilis pada saat liburan akhir tahun yang mana mungkin November atau Desember, berarti kemungkinan besar GPU Big Navi ini akan rilis mungkin di sekitar September atau Oktober. Semoga ini benar ya, karena tinggal beberapa bulan lagi dan jujur, gue sangat tertarik buat nunggu Big Navi ini rilis di pasaran. Nah, statement lain yang mencuri perhatian gue di sini adalah Big Navi is a Halo product. Halo product itu bisa dibilang apa ya? Pada dasarnya sebuah perusahaan atau pembuat produknya itu memberikan segala kemampuan mereka ke dalam sebuah produk yang intinya untuk menarik konsumen. Dari sini gue berpikiran bahwa sepertinya AMD itu ingin menyampaikan bahwa mereka akan memberikan produk terbaik yang pernah mereka buat selama ini. Ya meskipun terms Halo produk ini sedikit berlebihan. Tapi ya kalau gue coba tangkep dari sisi positif, sepertinya ini adalah yang mereka berusaha untuk sampaikan. Nah lalu, gue juga melihat statement tambahan lagi dari Kumar, yang menurut gue juga cukup menarik. Karena Kumar mengatakan bahwa the RDNA 2 architecture goes through the entire stacks. Ini artinya bahwa kita akan melihat full stack RDNA 2 based GPU setahun ini. Jadi nggak cuma hanya untuk mid-tier aja, melainkan jajaran GPU untuk beberapa level. Dan ini bisa dibilang akan membuat sebuah persaingan yang cukup menarik nantinya. Terlebih kita juga tahu bahwa nanti Nvidia juga akan merilis Ampere, dan kita tinggal lihat aja apakah Big Navi dapat berkompetisi di sini. Karena secara pandangan awam, nggak bisa dipungkiri bahwa Nvidia bisa dibilang memimpin untuk saat ini, meski hanya dengan Turing milik mereka. Jadi apabila Big Navi bakal dirilis berdekatan dengan Nvidia, gua rasa bakal banyak orang yang mungkin akan mencoba untuk menahan keinginan mereka sebelum memutuskan secara gedebak-gedebuk untuk mendukung tim hijau, dan mencoba melihat apa yang coba ditawarkan oleh produk dari tim merah ini. Dan gue sangat percaya kalau misal AMD berhasil berkompetisi pada level entusias tentunya, dengan harga yang masuk akal ya, bakalan banyak yang berpindah hati ke AMD. Karena buat saat ini untuk beli 2080 Ti aja itu kalau gue bilang overpriced banget. 20 jutaan cuman buat GPU itu cukup konyol sih kalau menurut gue. Oke lah, GPU dari Nvidia ini memang jos dan mantap. Tapi belasan juta itu masalah lain lagi. Dan kalau misal AMD bisa berkompetisi pada segmen ini dengan harga yang lebih masuk akal, wow, itu bakal menarik banget sih. Dan dengan adanya Big Navi ini, semisal AMD memang mematok harga yang lebih masuk akal,
Nvidia mau nggak mau akan coba menyeimbangkan pricing yang mereka berikan agar bisa berkompetisi dengan GPU dari AMD ini. Sehingga mungkin untuk Turing harganya bakalan turun. Dan untuk Ampere seperti misalnya 3080 Ti, mungkin harganya juga bakalan jadi lebih masuk akal. Nah, statement lain yang membuat gua girang juga itu adalah enthusiasts love to buy the best and we are certainly working on giving them the best. Sebelumnya, bisa dibilang gue itu cukup khawatir bahwa Big Navi itu isn't that big. Lo tahu bahwa banyak rumor beredaran mengenai 80 compute unit Big Navi yang udah cukup bertebaran di mana-mana. Tapi gue selalu berpikir bahwa AMD bakalan menuju ke angka yang lebih dekat dengan yang udah kita lihat saat ini pada Xbox Series X, yang mana adalah 52 compute unit, dan gue kira ini juga merupakan cut down dari 56 compute unit pada awalnya. Dan kayaknya 56 compute unit merupakan sebuah angka yang sepertinya lebih realistis untuk Big Navi ini. Karena 80 compute unit dice itu bisa dibilang gede banget. Dan jujur, AMD itu nggak terlalu mengarah untuk membuat die yang besar. Yang mana itu kayak bukan style mereka gitu loh. Atau seenggaknya itu nggak pernah terjadi pada belakangan ini. Nah, tapi setelah gue melihat statement itu, gue jadi berpikir bahwa kemungkinan besar versi 80 CU ini beneran ada. Dan kita tinggal tunggu aja setelah kartu ini rilis. Dan coba kita lihat sebesar apakah kartu grafis ini nantinya. Tapi kalau boleh jujur, gue sangat tertarik dan gak sabar mengenai apa yang bakal terjadi di depan. Nah, dari sini gue ingin coba untuk membuat sebuah teori ya, mengenai 80 compute unit dan 52 compute unit Big Navi, dan mencoba untuk mengolah angka tersebut dan melihat kira-kira cepat apa kartu grafis ini nantinya. Dan apakah kartu ini bakalan mengalahkan 2080 Ti dan mungkin bahkan Ampere nantinya. Oke, untuk kemungkinan terbaik, pada 80 CU Big Navi bakal memiliki 5120 shaders dan bisa dibilang ini possible. Karena kalau kita melihat sebuah gambar yang diberikan oleh AMD beberapa waktu yang lalu, kita melihat bahwa ada peningkatan 50% untuk performance per watt pada RDNA 2. Dan ini adalah angka yang cukup besar. Jadi, gua rasa ini possible jika mereka membuat versi 80 compute unit menjadi nyata dengan GDDR6 dengan anggaplah 300 watt package, dan gua rasa ini bakalan bekerja dengan baik. Ya, meski mungkin mereka perlu melakukan drop untuk clock speed-nya. Nah, ngomongin soal clock speed, coba kita asumsikan bahwa 2,2 GHz yang lo temuin pada PS5 beneran bisa dilakukan. Ya, mesti at least dengan overclocking pada chip ini, mungkin pada 80 compute unit giant GPU mereka nggak bisa mencapai 2,2 GHz. Nah, sekarang coba aja kita ambil overclock 2080 Ti dan coba bandingkan dengan 80 compute unit Big Navi yang berdasarkan teori gua tadi. Dan kalau misal kita ambil 2,2 GHz lalu kita jadikan kesatuan Hz dulu, lalu dikalikan dengan 10.240 yang mana merupakan hasil dari 5.120 shaders dikali 2, dan dari hasilnya lo coba bagi dengan 1 juta. Dari situ lo bakalan dapetin angka 22,5 teraflop computing power pada teoretis 80 CU Big Navi ini, dan itu gila sih. Dan faktanya, kalau lo compare itu dengan 2 GHz 2080 Ti yang mana anggap menggunakan peningkatan power limit yang sedikit ditingkatkan, lo bakal nemuin angka 22,5 melawan 17,4 yang memberikan kesimpulan bahwa Big Navi memberikan 29,4% peningkatan performa dari 2080 Ti. Tentunya ini adalah dengan asumsi keduanya berada pada state overclock. Dan jujur, ini bisa dibilang sangat menakjubkan. Dan ini bakalan membuat AMD bisa dibilang bakalan bisa berkompetisi bahkan dengan next gen GPU dari Nvidia. Sehingga seperti yang gua udah bilang tadi, Nvidia kemungkinan bakalan menurunkan harganya supaya bisa berkompetisi dengan GPU dari AMD ini. Dengan asumsi bahwa AMD akan membuat kartu grafis ini dengan harga yang kompetitif juga. Nah, ini untuk best case skenario-nya. Sekarang kalau kita ngomongin worst case skenario, Big Navi bakal memiliki spesifikasi yang kurang lebih sama dengan yang udah gue sebut tadi, tapi anggap hanya memiliki 56 compute unit. Kenapa 56? Gue udah sebutin di awal alasan gue kenapa, dan kalau misal kita coba kalkulasiin angka ini, Big Navi bakalan kalah dari 2080 Ti. Jadi gue sangat berharap bahwa kita bakal melihat 80 CU Big Navi sesuai dengan yang dirumorkan. Karena misal hal ini beneran terjadi, ini bakal menjadi sebuah game changer. Meski begitu, gue juga sangat berharap bahwa AMD benar-benar memperhatikan drivers untuk Big Navi ini. Karena kita tahu dari yang udah-udah, bahwa AMD itu selalu bermasalah dengan hal ini. Dan akan sangat mengecewakan apabila, anggap 80 CU beneran dirilis oleh AMD.
Tapi gara-gara drivernya yang kurang sempurna, kita jadi terganggu nih dengan error-error yang terjadi. Misal pun kartu grafis ini memiliki performa yang sangat kuat dan memiliki harga yang bisa dibilang relatif murah, tapi kalau membuat gue harus merestart komputer gue pada saat gue ada di tengah-tengah proses editing atau misal gaming, gue kayaknya nggak akan membeli kartu grafis tersebut. Karena mau digimanain juga, stability merupakan faktor yang nggak kalah penting. Percuma dong kita pakai kartu grafis canggih-canggih tapi nggak stabil, mau ngapain? Jadi sekali lagi, gue berharap bahwa please AMD, gunakan waktu-waktu terakhir kalian ini untuk memfokuskan resource kalian pada pembuatan drivers untuk Big Navi ini. Supaya konsumen dapat menikmati kartu grafis kalian dengan layak. Dan semakin banyak orang juga akan tertarik dengan produk kalian. Nah, itu aja yang bisa gue share untuk saat ini. Gue sangat tertarik dengan pendapat lo mengenai update terbaru mengenai Big Navi ini. Lo boleh banget share pendapat lo di kolom komentar. Dan juga misal ada informasi yang terlewat, lo juga boleh tambahin di kolom komentar. Supaya gue dan yang lainnya juga bisa dapetin informasi tersebut. Kalau misal lo pengen dapetin informasi terupdate lagi seputar teknologi kedepannya, gue sangat menyarankan lo untuk subscribe, semisal lo belum subscribe. Dan jangan lupa untuk pencet tombol lonceng supaya lo bisa dapetin notifikasi secara real time ketika gue ada upload berita teknologi terbaru kedepannya. Oke, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. See ya! Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you!